Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Anggraini, NPM 1813052035, dan rekan saya Wurido Hasbi dengan NPM 1813052013 ingin menyampaikan kasus tentang suami yang diselingkuhi istrinya selama 4 tahun. Nah, jadi kasusnya itu dilansir dari tribunnews.com. Berita ini sudah cukup populer di media sosial. Ada seorang suami yang diselingkuhi istrinya selama 4 tahun. Biasanya diselingkuhin itu selama berbulan-bulan aja, tapi ini diselingkuhin udah lama banget, selama 4 tahun. Nah, selain itu, mereka ini ternyata sudah berkeluarga selama 12 tahun dan memiliki anak 5. Kronologi kasusnya begini. Awalnya si suami nggak percaya bahwa si istri ini seperti itu gitu. Ini terbongkar ketika suaminya punya aplikasi WhatsApp penyadap handphone seperti itu. Kemudian si suami ini awalnya ingin mencoba di handphone dia sendiri, tetapi kenapa dia tidak mencoba di handphone istrinya, iseng-iseng gitu kan. Nah, setelah dicoba ternyata ditemukanlah chat-chat mesra antara si istri dengan seseorang pria ya yang diduga bekerja dia pegawai negeri sipil gitu. Nah, si wanita ini ternyata berselingkuh dengan suami dari sepupunya sendiri gitu setelah diusut-usut. Dia tidak menyangka bahwa istrinya akan melakukan hal seperti itu. Nah, jadi kronologi kasusnya itu dia teringat di awal 2013. Di awal 2013 si istrinya ini pernah bercerita gitu. Di dalam mobil perjalanan sambil menangis-nangis, si istrinya ini bercerita bahwa dia menceritakan siang hari waktu itu pernah pulang dari kantor secara tidak sengaja bertemu dengan sebut dengan X ya. Lalu dia diantar ke rumah. Namun di tengah jalan si X ini berhenti di hotel untuk bertemu dengan rekan bisnisnya gitu. Nah, istrinya ini menunggu di dalam mobil. Kemudian ada wartawan-wartawan yang tidak diketahui dengan maksud memerasnya gitu dan memfoto si istri lelaki ini saat berada dalam hotel gitu. Kemudian mereka membuntuti istrinya sampai ke rumah agar biar fotonya nggak disebar, jadi dia harus memberikan sejumlah uang gitu. Nah, si istri ini merasa bersalah karena telah diantar oleh si X ini gitu. Nah, jadi di dalam chatannya dengan si selingkuhannya ini, si X ini, si suaminya ini sering mendapati chatan-chatan yang tanda kutip yang seperti mesum gitu, yang membuat panas si suami gitu. Jadi awalnya si suami nggak percaya gitu kan, dia percaya sama apa yang dikatakan si istrinya gitu, dan sekarang berbuah penyesalan. Yang lebih parahnya lagi, perselingkuhan biasanya terjadi hanya dalam hitungan bulan dan ketahuan gitu kan. Namun ini sudah mencatat rekor terlama berselingkuh selama 4 tahun gitu. Dan di dalam perselingkuhan itu tidak hanya chatan-chatan mesra saja, tapi mereka sudah berhubungan layaknya hubungan suami istri. Nah, seperti itu. Nah, untuk analisis kasus akan dijelaskan oleh kawan saya, Wurido Hasbi. Pada Wurido Hasbi, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Saudari Cahaya Anggraini udah ngasih penjelasan tentang kasus yang bakal kita bahas. Jadi, dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa diperkirakan pernikahannya ini sudah masuk usia ke-12 tahun dan sudah memiliki 5 orang anak. Dengan usia pernikahan yang lumayan lama, tetapi memiliki konflik yang terpendam, terlihat bahwa pernikahan keluarga ini merupakan tipe pernikahan tradisional, di mana tipe pernikahan tradisional cenderung memiliki permasalahan yang terletak di komunikasi dan seksualitas. Kelemahan tipe ini
yaitu kurang mampu membangun komunikasi dan menyelesaikan konflik pasangan. Lalu, pasangan juga cukup berpendidikan dan biasanya istri tidak bekerja atau bekerja paruh waktu. Setelah itu, pernikahan ini juga cenderung terjadi pada usia muda dan jumlah anak yang dihasilkan lebih banyak. Kekuatan pernikahan ini dibangun karena sistem nilai, anak-anak, lingkungan yang mendukung. Selain itu, meskipun tidak puas dengan pernikahannya, tipe ini cenderung tetap mempertahankan pernikahan. Bentuk konflik yang terlihat dari kasus tersebut adalah konflik dalam hubungan perkawinan, longgarnya ikatan emosional, dan terbatasnya kemampuan keluarga dalam berkomunikasi, sehingga menyebabkan terjadi konflik pada kasus keluarga tersebut. Dampak yang terjadi dari kasus tersebut bisa berupa konflik terus-menerus, perceraian, permusuhan, krisis keluarga, keterpisahan dan tercerai-berai, kekerasan dalam keluarga, bahkan anggota keluarga bisa saja bermasalah seperti mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Maka dalam kasus ini, konseling keluarga merupakan hal yang diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi dan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk dari dampak konflik keluarga dalam kasus tersebut, di mana konseling keluarga merupakan proses pemberi bantuan kepada individu dengan melibatkan para anggota keluarga lainnya dalam upaya memecahkan masalah yang dialami. Salah satu cara untuk memahami individu dan keluarganya adalah dengan cara meneliti perkembangan mereka. Perez 1979 dalam Willis, Sofian 2013 mengemukakan bahwa seorang anggota keluarga merupakan hasil adaptasi atau interaksi terhadap lingkungan yang sakit. Sehingga definisi konseling keluarga dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga merupakan suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan di mana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan. Terjadinya perasaan kecewa karena tertekan atau sakit bukan hanya disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan interaksi yang tidak sehat. Seperti dalam kasus tersebut, di mana istri yang diam-diam berselingkuh dengan suami sepupunya yang berjalan selama 4 tahun. Dari pernikahan yang sudah 12 tahun, ketidaktahuan individu dalam keluarga tentang perannya dan menjalani kehidupan keluarga, situasi hubungan istri dan antar keluarga lainnya kurang sempurna, dan sebuah keluarga sangat mempengaruhi situasi psikologis. Dalam kasus tersebut, mode terapi yang cocok kita gunakan adalah mode terapi keluarga konstruktif, di mana model ini dipandang oleh penganut konstruktivis bahwa makna tidak dikomunikasikan dari terapis kepada klien, tetapi diciptakan secara kolaboratif. Yang diperlukan peran terapis adalah menyusun wawancara dengan menggunakan pendekatan konsultatif dan senantiasa memperhatikan umpan balik dari klien. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan fokus pada relasi, di mana fokus pada relasi ini merupakan pendekatan konstruktif, percaya bahwa makna tidak dibentuk oleh pemikiran suatu individu, tetapi berasal dari relasi antar banyak orang dan melibatkan suatu proses negosiasi yang terus-menerus serta koordinasi dengan orang lain. Yang kedua adalah kepekaan nilai. Praktik terapi konstruktif ialah memunculkan terjadinya suatu proses refleksi sehingga hal-hal yang diasumsikan tidak membantu dapat ditangguhkan, sehingga konsekuensinya ialah adanya pergeseran penekanan dari penerapan pengetahuan secara objektif profesional menuju pertimbangan nilai-nilai inheren dalam praktis si terapis. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan konstruktif.
Dalam lingkup terapi keluarga konstruktif, ada sejumlah pendekatan yang berbeda. Yang lazim dipraktikkan ialah terapi keluarga berorientasi solusi dan terapi keluarga naratif. Terima kasih atas kurang dan kelebihannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.